Di manusia itu banyak yang tidak mau diajak berbuat baik, tidak mau beriman, tidak mau taat, tidak mau meninggalkan maksiat. Karena apa? Digoda oleh setan. Nah, setan ini banyak bisi-bisi. Ojo dadi wong Islam sing apik-apik. Nah, apik-apik, kamu nanti gak bisa menikmati kesenangan dunia. Nah, apik-apik ndak kamu dianggap teroris. Melu umume wong. Biyen menungso ning donya niku umume piye? Melu ngono wae. Islam itu datang pertama asik. Orang ngikuti jalan umume wong sing ditempuh. Pada saat Islam datang, semua orang nyembah berhala. Kebiasaannya minum minuman keras, berzina, saling mendolimi, menang-menangan. Nah, sing powernya kuat menang, sing lemah kalah. Hukumnya hukum riba. Nah, ketika Islam datang memberikan dakwah kepada mereka, sing lemah-lemah banyak yang beriman karena pengen mendapatkan perlindungan. Ojo ngantek neng dunya wis ora slamet, neng dunya wis ora entuk kebaikan, enggak mendapat keberuntungan, neng akhirat yo sik mlebu neraka. Ki wong cilaka mencit. Neng dunya cilaka, tertindas, teraniaya, di akhirat juga masih masuk neraka. Mereka beriman kepada Allah. Milih, jangan sampai kita neng dunia itu dalam keadaan terhina, dalam keadaan tertindas, lemah dan lemah. Itu jangan sampai kita meninggal dunia di tempat lain di akhirat nanti kita menderita. Tapi orang-orang yang sudah mendapatkan dunia yang banyak, sementara mereka mendapatkan begitu banyak kenikmatan dunia, bondo yang didapatkan dari cara mereka makan riba, harta yang didapatkan dari mereka bisnis haram seperti khamr, perjudian, rumah bordil, tempat-tempat perzinaan, dagangan-dagangan yang diharamkan Allah, narkoba dan sebagainya. Dia untung besar. Ketika dia Islam, maka gelem ra gelem dia harus berhijrah. Apa hijrahnya? Meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada apa yang diperbolehkan oleh Allah. Meninggalkan semua yang namanya kemunkaran, menuju kepada yang namanya yaitu sesuatu yang hasanat, yang baik-baik. Nah, datang setan menggoda mereka. Setan goda, kowe aja gelem mlebu Islam. Kowe nek mlebu Islam dadi melarat. Kenapa? Kamu harus meninggalkan banyak kenikmatan dunia. Kalau kamu masuk Islam, kamu harus banyak meninggalkan kesenangan-kesenanganmu. Aku zaman cilik kuwi nang kampungku ki nek enek misbah. Film setiap malam bayar 100 rupiah, nek gemes ubah nang lapangan di pager betek. Air tancep. Saya zaman kecil suka nonton film. Nah, saya digelari sufi dulu itu. Suka film. Nah, hampir tiap malam nonton film. Soalnya kok cerdak. Orang melaku wis tekan. Ketika kemudian saya lulus SD, meskipun sudah ngaji di pondok, kudu mondok sing adoh. Itu yo ati itu godaan. Wah, engko bare ra nonton film nah iki. Godaane muncul, setan wis godho. Bayangke nang kono kaya ngopo dan sebagainya. Tapi nasihat orang tua, nasihat guru, ajakan teman-teman yang baik itu ingatkan. Ayo, kata Pak Guru, safir, tajid, iwadan, amma tufariku. Lunga saka nggonmu manggon saiki iki. Meskipun nang kene banyak yang menyenangkanmu. Wong Pacitan mendina seneng nyawang pantai. Bahkan nyawang bule-bule sing padha adus ning kono.
Ya toh. Aku sama Pak Tohari pernah ke situ ya. Simpangan karo bule ra katokan. Ini cautan itu. Nah, kita seakan-akan kehilangan banyak kesenangan. Tapi kata Pak Guru mengatakan, tajid iwadhan, kamu akan mendapatkan ganti atas apa yang kamu lepas darinya, kamu pisah darinya. Ya saya Bismillah mondo. Ternyata apa yang kita bayangkan sebelumnya seperti setan menggoda. Wengko nek neng pondok orang untuk nonton film, memang betul gak nonton film. Saya kecil itu sudah termasuk ashabul udud, perokok berat saya kecil itu. Ashabul udud. Nonton film tiap malam, udud mendino. Kenapa? Karena di desa itu banyak nenek wong mati itu yasinan selama 7 hari. Itu udud. Suguhane pokoknya betul seneng kok. Di pondok ra entuk udud. Ra entuk nonton film. Enake mung kon sinau kon ngapalke, sinau ngapalke. Subhanallah. Yang dulu itu subhanallah semua elek kabeh. Ternyata kenikmatan yang lebih itu ketika kita mulai belajar menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis itu nikmatnya luar biasa. Kita jadi lupa semua namanya film. Sejak itu saya sudah jarang nonton film. Dia ngomong kolo-kolo saja. Nang TV, opo. Terus gak seperti zaman dulu. Nah, orang nonton tuh sirahe mumet. Lanjutannya piye? Pemene nek isuk ngrungokne drama Kumbara. Misteri Gunung Merapi. Penulis skenario Ahmad Isaka. Zaman dulu gitu itu. Nah, ini Misteri Gunung Merapi. Nah, namanya ada Sembara, ono Mak Lampir, ono Mardian, ono Gegandong, ono apa Nyai Kembang, anak Tuan Abdul Peter. Semua wah apa aja. Nah, itu Sembara. Ono bengi-bengi Sawo Sepuh. Apa biar drama Kumbara. Wah, wis tak nonton wis mumet deh. Nah, ketika di pondok ternyata yang kita bayangkan berbeda. Karena dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innama zalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Nah, itulah ternyata setan. Itu dalam rangka menggoda dan menyesatkan kita. Nama fala takhafu itu apa? Jangan kau takut dengan mereka. Artinya apa? Kita kadang-kadang itu kehilangan kesenangan. Yang itu merupakan langkah-langkah setan menggoda. Tapi fakhafuni, takutlah kamu kepada aku. Takutlah kepada akibat-akibat buruk yang akan menimpamu dari sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kamu menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ternyata betul. Ujebul lawan jengku nek ninggalke sing maksiat, kita kemudian menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan kesenangan yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Kebahagiaan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan ketenangan namanya adalah sakinah. Makanya kan iman itu nek bikin maksiat gak ono tentreme. Allah mengatakan wallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim. Jadi Allah yang menurunkan ketenteraman di dalam hati orang yang beriman supaya iman yang ada bersama mereka itu bertambah dengan ketenangan yang diturunkan Allah setelah seseorang itu bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada niku iman-iman taat. Lebih kesenangannya hilang. Padahal ketika jangan menambahkan ketaatan, menjauhi kemungkaran, justru akan menemukan namanya sakinah, ketentraman yang abadi. Ketentraman yang sesungguhnya. Saya mau tanya, nek jenengan tuh main musik,
terus menikmatinya, seneng ora? Seneng. Neng bar musik entek bali meneh. Tapi janji Allah pada orang beriman, meskipun sholat itu cuma 5 kali sehari dan semalam yang wajib, Allah jamin ketenangan selama sehari kalau 1 hari itu. Kalau dia istiqomah terus menerus, dijamin ketentraman sepanjang masa di dunia. Yang Pak Ali tadi mengatakan kan, mengenai dunia ini ketentraman itu tidak mudah kita dapatkan. Hanya kekasih Allah yang beribadah kepada Allah mendapatkannya. Allah akan berikan. Belum lagi besok itu masih mendapatkan pahala di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika orang meninggalkan setan dan ikut jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama akan melindungi hamba-hambanya, menjaga hamba-hambanya dari kerusakan, dari penderitaan, dari kesusahan, dari kesedihan. Coba kita lihat, membuka surah Az-Zumar ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alaysallahu bikafin abdahu wa yukhawwifunaka billadina min duni. Sampai firman Allah, qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Jadi hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Artinya bukanlah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya dan mereka menakut kalian dengan sesembahan-sesembahan selain Allah atau akibat-akibat buruk yang mereka hembuskan kepada kita, katanya engkau meninggalkan maksiat paribasane, engkau meninggalkan selanganmu selama ini, meninggalkan tradisi selama ini, engkau rugi, kamu nanti begini dan sebagainya. Nah, maka katakanlah qul hasbiyallah, cukuplah Allah yang akan menjaga kita, yang akan melindungi kita. Nah, hanya begitulah orang-orang yang beriman itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita beriman, itu Allah sudah menjadikan dirinya sebagai pelindung, sebagai penjamin, sebagai pemelihara. Nek adene ku barate manuk wae dilebokne kurungan, karo juragane dicukupi pangan, aman to. Manuk wis romoso seneng nek dilebokne kurungan sebab dicukupi pangane karo sing duwe kurungan. Lah kalau kita ini yang menjamin, yang menjaga adalah pemilik jagat raya, pemilik dunia dan akhirat, kira-kira lupa terjamin apa tidak? Halo. Nah, awake dadi wong taat, dadi wong beriman, dadi wong sing ikhlas dalam ketaatan kepada Allah. Nek manuk wae marem dijaga karo sing duwe kurungan, dikai pangan sedina sewengi, dia merasa aman. Kalau kita ini dijaga oleh Allah yang punya jagat raya, boleh aman dikira-kira. Timbang manuk mau. Aman apa aman aja deh. Aman apa aja kan jadi jaga Gusti Allah. Nah, tapi kan saya aman dia untuk pangan. Makanya kan dari segi makan kesenangan kan mereka sehentok. Loh, meskipun jadi kurang, nek sing jamin Gusti Allah, kita ini pasti akan mendapatkan keuntungan yang besar. Neng kadang-kadang menungso punika wedi sebab didendeni karo setan. Seakan-akan ketika jadi orang yang taat, ketika jadi orang yang baik, ketika jadi orang yang saleh itu mereka tidak bisa mendapatkan kesenangan, tidak mendapatkan kenikmatan, tidak bisa bahagia. Demi Allah, banyak kesenangan, banyak kebahagiaan yang didapat orang karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesenangan itu, kebahagiaan itu masih akan berlanjut besok di yaumul akhirat. Tapi nek wong ora beriman, meskipun mereka mendapatkan surga ning donya, itu cuma kesenangan yang sementara. Toh mereka mendino tekan dino matine dhek niku baksan seneng lah. Tapi besok di akhirat dia akan dibalik dari kesenangan mendapatkan penderitaan.
Yang dunia niku sudah berapa banyak orang kafir yang dibinasakan Allah, ahli maksiat yang dihancurkan oleh Allah. Bukan kemudian mereka mendapatkan ampunan Allah, tidak, masih akan menunggu lagi balasan dia. Orang beriman dia akan dapatkan kesenangan di dunia dan kesenangan lagi besok di akhirat. Maka yakinlah, jangan sampai dengan digoda oleh setan. Nek dadi wong sing takwa, wong sing tenanan itu ada dalam garansi atau jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut oleh godaan setan. Belum lagi orang yang beriman dan kemudian dia melaksanakan ajaran Allah, itu sudah menolong agama Allah itu sendiri. Apa kata Allah? Wong sing nulungi agama Allah, nindake syariatnya dengan baik, itu juga akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai wong sing jihad pertahankan agama Allah tolong. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Wong sing beriman, jika kamu itu menolak agama Allah, mulai dari melaksanakan sampai kau perjuangkan agama Allah, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah memastikan, sudah meyakinkan kita bahwa orang yang selalu menegakkan agama itu wong sing takwa, dan orang yang selalu menolong dengan mempersungguh-sungguh diri dan mengajak orang lain untuk berbuat ketaatan kepada Allah, itu jenenge wong sing mbela agamane. Maka dia ada dalam garansi jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Orang anak yang perlu dikhawatirkan. Nek wis nang garansinya Allah, kita pasti akan bahagia dunia, bahagia akhirat. Karena diri yakin apa? Wah. Neng saya yakin dengan yakin. Maka jagalah yakin itu selama-lamanya.